Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama gue. Udah lama nggak cari-cari handphone yang menurut gue punya desain atau selera orang-orang tertentu. Gue kali ini agak kecanduan nih sama beberapa handphone compact, kayak misalkan iPhone 12 mini yang sekarang gue pakai, sama desain iPhone 13 mini juga gue suka sih, tapi cuma ngerasa ada upgrade dari 12 ya. Akhirnya dari situ gue kepikiran, kenapa gue nggak cari handphone lama yang punya selera atau misalkan selera desain yang sama dengan si 12 mini ini. Dari sana gue merasa kalau misalkan ada sesuatu yang gue tahu kenapa orang sampai sesuka itu dengan handphone yang sifatnya compact. Di sana gue melihat beberapa tangan, terutama kayak yang gue ini, melihat kenyamanan ketika gue pegang handphone itu nggak melulu harus yang besar, layarnya besar nggak, tapi gue memang nyari fungsi utama dan tetap enak dipakai. Akhirnya keluarlah mungkin desain-desain seperti ini. Kenapa gue bilang bagus? Buktinya seri ini walaupun sebagian orang bilang nggak laku, itu karena segmented. Kalau misalkan menurut gue segmented itu adalah yang suka banget, yang nggak suka banget. Contohnya kayak gitu aja deh. Kalau yang paling gampang perbandingannya ya Duren. Ada orang yang suka banget, kalau nggak suka banget. Nah, gue termasuk seneng yang dengan desain HP compact kayak gini nih. Ini kalau kayak gini pasti ada yang bisa nebak gak? Nah, gue shoot tanggal 7 November jam 9 malam. Kenapa? Biar agak sepi aja, studionya nggak digangguin sama anak-anak. Kalau gini udah bisa nebak belum? Nah, kalau gini jelas dong ya, bisa ya. Nih, sebelumnya gue sempet pakai, gue tuh beli sebenarnya dua, ada iPhone SE, ada iPhone 5S gue beli. Cuman sayangnya si 5S ini belum sempet gue apa-apain, udah jatuh duluan sama anak gue. Akhirnya pecah. Nah, yang tersisa nih satu nih, si SE ini nih. Kalau misalkan lo ini adalah seri terakhir yang menggunakan desain seperti ini. Pola desainnya ya, sebelum ada si 12 keluar. Gue merasa kalau misalkan ini desain otentik. Kenapa? Karena berhasil menggaruk pasar yang mungkin selama ini orang udah cenderung ke handphone besar, sedangkan dia muncul tiba-tiba dengan handphone kayak gini. Ini tahun 2015 kalau nggak salah, atau 2016 ya. Dia keluar sama mesinnya dengan persis dengan 6S, cuman dikasih body si 5S ini. Nih, masalah harga nanti kita tebak ya. Yang pasti gue dapetnya dari mana? Gue COD-an via OLX. Ini buat gue pengalaman yang seru banget, negosiasi dengan orang, ketemu sama orang, ngobrol, cek barang kayak gimana, sampai hasilnya dapet sesuai, tinggal harga oke, ya angkut. Tapi sayangnya gue dapetnya batangan doang. Gue dapet di harga 500.000 doang, 500.000. Tapi kondisinya kalau body sih gue nggak merasa ada masalah ya. Tuh. Ya, dengan gue sempet cek di True Tools, ini tuh masih ori semua termasuk layar. Tinggal apa nih? Di sebelah sini nih, kalau misalkan gue kasih mana ya, latar putih. Nanti deh, pokoknya dari sini nih, ini tuh ada bercak-bercak kekuningan gitu. Kalau sekarang nggak kelihatan kan? Gue cuma pengen tahu, dengan desain handphone kayak gini, dalamannya masih bisa ngapain aja. Orang udah mikir, aduh, iOS sudah nggak dapet lagi nih gue 15.7 nih. Nih, gue dapet di iOS yang terakhir 15.7, tapi nggak gue pakein kartu ya, karena nggak gue pakai daily juga sebenarnya. Gue cuma pengen buktiin kalau handphone ini masih bisa jadi sesuatu, entah itu handphone kedua atau ketiga, atau misalkan sekedar buat audio antusias kayak gue. Ini masih yang terbaik di harganya. Nih, terutama dari desain dulu deh. Kita ngomongin masalah desain, oke lah. Ini mah juara, nggak ada yang bisa bantah Steve Jobs kalau emang bikin desain otentik banget. Banyak kan handphone sekarang aja pada ditiru tuh. Kalau misalkan nggak dapat apa-apa ya udah, yang penting mah mirip-mirip sama iPhone gitu loh. Cuman kan tetap yang pertama ya ini. Kalau misalkan keunggulannya, gue iseng begitu beli, gue langsung install beberapa aplikasi yang ini kayaknya gue masih bisa. Atau misalkan terakhir tuh kan kalau misalkan si 5S itu di 12 titik sekian lah, gue lupa. Nah, ini udah nggak bisa. Beberapa ini juga berat banget. Ini di sini semua aplikasi yang lo sebutin ini lancar semua. Nih,
Ini gua pakai wifi ya, tuh wifi juga nggak terlalu bagus karena jauh dari sumbernya. Gue coba pengen liatin ini mesin masih bisa berguna buat sesuatu. Nah tuh, nih aplikasi yang paling banyak di download ini sekarang nih, yang paling cihuy. Masih oke, masih tetap oke. Ini sih karena sinyalnya aja tuh jelek, tapi biasanya normal bagus kok. Yang terakhir ini yang kebanyakan orang pakai juga. Tuh sinyalnya tuh. Ini karena sinyalnya jelek, tapi aslinya nggak kayak gini. Ini aslinya waspus sih. Gua cek Antutunya aja, gua kemarin sempat iseng, nanti gua lampir mungkin dari akhir itu bisa sampai di 200 ribuan. Di Antutu yang 9 yang terakhir ya, itu masih di angka 200 ribu. Bayangin 500 ribu, Antutunya segitu. Gila nggak? Game apapun sebenarnya kalau misalkan lu mau coba, gue bukan gamer, tapi gue emang casual user yang kalau misalkan nih handphone satu buat komunikasi aja, kalau buat game aja. Nah, ini gue pakai buat sehari-hari, buat audio antithesis gue. Gue seneng banget nih dengerin Spotify atau misalkan noise. Menurut gue dengan handphone harga segini, lu bayangin deh handphone sejutaan sekarang apa? Yang paling baru keluar deh sekarang itu A04. Gue rasa nggak bisa ngalahin ini deh. Dari segi suara ini sumpah nih, ini suaranya bulat, belum ada yang ngalahin dengan handphone sejutaan pun ya. Walaupun dibilang orang ini mah handphone jadul, ya lu bandingin dulu aja jadulnya flagship dengan hap kentang zaman sekarang yang baru-baru. Gue seneng Samsung, tapi sorry buat masalah ini iPhone masih jauh di atas itu. 500 ribu ya. Nah terus kalau misalkan masalah kok kayaknya bagus terus ya, jeleknya apa? Oh ada jeleknya juga ada. Pertama, lu kalau dapat semua yang serba mulus tanpa yang aneh-aneh, nih juga ada goresan-goresan tuh kelihatan. Goresan. Itu beruntung banget. Gue harga sejuta juga berani ambil sih kalau misalkan memang ada, dan gue butuh, tapi gue nggak terlalu butuh masalahnya. Kalau misalkan beberapa aplikasi memang mulai kerasa, misalkan lu main Genshin Impact, aduh jangan harap deh. Ini berat banget sih, pun kalau misalkan bisa settingannya kayaknya low banget deh, gue nggak nyobain ya. Tapi kalau misalkan cuman buat sekedar nih casual user kayak gue, nah misalkan aplikasi-aplikasi zaman sekarang itu masih libas semua. Udah sih banyak yang nanya juga, itu gimana baterainya? Wah ini kelemahan utama gue, kenapa gue misalkan nggak jadiin daily user. Kalau misalkan ini baterainya minimal sehari 2 kali aja, gue sih masih rela kemana-mana nenteng power bank ya, nggak masalah. Gue bawa power bank 10.000 mAh buat 1 hari gitu, nggak masalah. Tapi ini tuh bisa sampai gue dengan pemakaian gue yang sering dengerin audio atau misalkan dengerin atau nonton YouTube atau misalkan sekali scroll nih ini tiga aplikasi ini, gue bisa sampai 4 kali men. Dan ini panas, makanya ini selalu gue pakein casing kalau misalkan harian. Kenapa? Buat ngindarin panas. Tapi kalau masalah performa, lo ini panas sekalipun masih tetap waspus. Cuman mungkin ya ini unit yang gue dapat aja nih, ketika gue pakai sambil ngecas itu biasanya dia nge-lag. Dan beberapa kali juga ada agak kerasa sentuhan gue tuh, oh kok nggak lancar gini ya, maksudnya kenapa ya? Apa emang karena dia mungkin panas ditambah gue cas, dia agak kehambat sama panasnya. Tapi kalau misalkan kondisi normal kayak gini nggak ada masalah tuh. Ini aplikasi yang harian gue pakai tuh, semuanya gue buka semua juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini semua aplikasi lancar. Oke kan? Gimana? Fotonya, kamera. Ini sekilas aja ya. Nih. Lu lihat detailnya. Gila sih ini. Handphone 500 ribuan mana yang bisa kayak gini? Coba lu sebutin kalau ada ya. Gue pengen tahu handphone apa, biar gue cari deh. Kalau masalah video nih, serem. Gila gak? Nih tuh, dia fokus
masih tetap dapat warna dengan studio mini kayak gue yang masih ala kadarnya gini. Ini masih tetap nangkep nih detailnya nih. Gimana? Ini impresi sementara doang ya. Gue sih penasaran, pengen bikin satu video full yang diambil pakai HP ini kayak gimana hasilnya. Nanti mungkin juga beberapa foto gue coba lampirin supaya lu kalau misalkan masih tertarik dengan handphone ini bisa jadi perbandingan. Cuman seperti yang gue bilang, nyarinya handphonenya yang seri SE ya, jangan yang 5S, itu udah gak bisa ngapa-ngapain, sumpah berat banget. Gue pakai juga ngerasa aduh nggak banget deh, minimal SE kalau mau handphone yang compact kayak gini. Oke, itu dulu aja kali ya buat sementara. Keunggulannya tuh tadi gue udah sebutin, minusnya yang buat gue ngeganggu sementara ini adalah baterai. Terlebih dari itu mah bos, lu mau touch iPhone 12 nggak kesampean, beli ini aja, mirip. Ya, oke, thank you, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di share.